Anak gendut ini sedang menangis ketakutan. Tiba-tiba saja bus mereka pun berguncang hebat seperti ditabrak sesuatu. Terlihatlah sekelebat makhluk luar angkasa itu dan bus mereka pun hampir terbalik 90 derajat. Untungnya bus mereka bisa kembali ke posisi normal, namun mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena bannya sudah pecah. Bus mereka pun harus berhenti di tempat antah berantah ini. Dengan cepat, para tentara di dalam bus itu pun menyiapkan senjata mereka. Karena tak punya pilihan, sang asisten pun menurutinya dan komandan itu menyuruh sang sopir untuk membuka pintu. Tentara itu pun perlahan-lahan berjalan ke arah luar. Bahkan, anak-anak di belakang ini berkata bahwa mereka memiliki firasat buruk. Saat asisten itu mengoceh dengan sang komandan, makhluk itu pun langsung menariknya dan menghempaskannya ke dinding bus. Ini adalah bencana besar. Tentara itu pun meminta tolong ke temannya, namun makhluk itu sudah menariknya duluan. Anak berkacamata itu pun muntah dan tak tahan melihat semua kejadian ini. Bus mereka pun terdorong ke samping, bahkan sampai velgnya mengeluarkan bercak api. Bus itu pun terbalik 90 derajat ke arah kanan. Selesai sudah nasib orang-orang di bus ini. Sementara itu, sang komandan ini ternyata masih hidup. Di atas sana, terlihat jelas bentuk makhluk itu yang berusaha mengambil para manusia di dalam bus. Komandan ini pun memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan senjata berat untuk membunuh makhluk ini. Bahkan, sang komandan itu berusaha membuka kunci pintu besi mereka, namun ia tak memiliki kuncinya. Tapi di belakang sana, terlihat kepala sang sopir diinjak dan hancur seketika oleh makhluk luar angkasa itu. Namun Joe tak mau menyerah. Ia memiliki ide untuk memanjat ke pecahan kaca di atas sana. Di sisi lain, sang komandan ini sudah mengambil sebuah senapan untuk melukai makhluk itu. Dan untungnya, kaca di atas anak-anak itu berhasil dipecahkan pula. Joe pun melihat makhluk itu dengan jelas, namun ia harus fokus membantu teman-temannya keluar. Keempat anak itu pun berhasil naik semua dan langsung pergi dari bus ini. Namun sayang, peluru sang komandan itu pun habis dan makhluk itu sudah tepat berada di depan wajahnya. Makhluk itu pun menerkamnya dan selesai sudah nasib dari sang komandan kejam itu. Setelah kejadian itu, anak-anak ini pun melihat makhluk itu masuk kembali ke dalam hutan. Di sisi lain, ayah Ellie sedang digeret oleh tentara dan akan dibunuh untuk menghilangkan saksi mata. Sang deputi pun datang dan berpura-pura mengatakan bahwa ia disuruh oleh komandan untuk membawa orang itu ke markas. Sementara itu, Joe pun akhirnya bisa mengambil jimat peninggalan ibunya kembali dari jasad sang asisten tentara yang sudah mati. Tak hanya itu, tiba-tiba pula datanglah sebuah mobil yang tak lain adalah pria berambut panjang yang menyetir mereka ke sini. Tanpa pikir panjang, Joe pun menawarkan dirinya untuk menyetir mobil itu. Benar saja, mereka pun langsung mengebut menuju pusat kota yang disetir oleh Joe. Namun tiba-tiba temannya di belakang berteriak karena melihat sebuah tank tepat di depan mereka. Ini sungguh gila, kenapa ada sebuah tank yang masuk ke kota kecil mereka? Apakah akan terjadi perang besar-besaran?